Selamat pagi dan selamat siang. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok saya, yaitu pengantar ekonomika mengenai kebijakan. Di sini kami ada bertiga, yaitu saya sendiri Andre Gultom, yang kedua Teguh Arifan, yang ketiga Adapun definisinya, kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain membuat peraturan dengan maksud untuk menghindari praktek sehat dalam perekonomian pasar. 2. Secara langsung ikut serta dalam perekonomian. Kegiatan-kegiatan ekonomi ikut serta pemerintah dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang atau jasa dalam kehidupan masyarakat. Contoh, perusahaan air minum. 3. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan adapun 1. Mengetahui dampak dari adanya penerapan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi. 2. Mengetahui waktu dan kondisi yang tepat untuk menerapkan kebijakan fiskal dalam perekonomian. 3. Mengetahui peran dari adanya penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian. 4. Mengetahui bagaimana penerapan kebijakan fiskal pada negara maju, berkembang, dan tinggal. 5. Mengetahui hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud sebagai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi. 4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. 5. Untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi adalah salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. 6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya peningkatan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kebijakan fiskal. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 2. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. 3. Fungsi stabilisasi agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Untuk bentuk kebijakan fiskal dibagi atas 3 kategori, yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Pengaruh fiskal. Risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh suatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu ada 4 tujuan strategis, yaitu peningkatan kesadaran seluruh pemandu kepentingan stakeholders dalam pengelolaan kebijakan fiskal. 2. Meningkatkan keterbukaan fiskal. 3. Meningkatkan tanggung jawab fiskal. 4. Menciptakan kesinambungan. Yang didapat dari pembentukan ini adalah kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. 2. Kebijakan fiskal dilakukan dengan tujuan yang mengelola isi permintaan barang dan jasa untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.